Namun, melihatnya, sepertinya dia tidak kecewa. Seseorang tidak harus menang untuk mendapatkan keuntungan dari pertarungan tersebut. Setelah begitu banyak pertempuran berturut-turut, pengalaman bertempur Xiao Rou telah meningkat secara signifikan. Bagi Xiao Rou, manfaat ini cukup besar. Xia Xian memberi selamat kepada Xiao Chen terlebih dahulu dan kemudian mengingatkannya, sebaiknya kamu berhati-hati selama beberapa hari ke depan. Saya perhatikan beberapa orang memandang Anda dengan jahat. Terima kasih, aku akan berhati-hati. Xiao Chen mengerti maksudnya. 3 juta batu roh kelas medial sudah cukup bagi sebagian orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, semua kultivator yang telah memperoleh 60 kemenangan menerima pemberitahuan untuk berkumpul di kediaman Li Xiuzu. Di dalam aula besar, dari 200 orang aneh yang asli, hanya tersisa sekitar 60 orang. Seleksi putaran pertama telah menyisihkan 2/3 orang. Orang-orang yang tersingkir belum tentu lemah. Di berbagai tempat asalnya, mereka masih bisa dianggap sebagai individu dengan bakat luar biasa dan potensi besar. Namun di era ini, mereka seperti pasir yang tersapu ombak. Tentu saja, di antara sekelompok ahli, akan ada orang-orang yang menonjol. Di masa depan, jika mereka tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, mereka selamanya hanya akan menjadi jenius kelas 2. 60 talenta luar biasa di aula semuanya dengan penuh semangat menunggu kedatangan Li Xiuzu sambil berbicara satu sama lain dengan suara lembut. Perhentian mereka berikutnya adalah kota Desolate yang terkenal, salah satu dari 2 inti benua Tianwu, dan kota yang menyatukan 4 negara besar. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tempat ini merupakan pusat dari seluruh benua Tianwu. Benua ini bahkan dinamai berdasarkan dinasti yang memerintah seluruh benua saat itu. Hingga saat ini, nama tersebut belum diubah. Beberapa orang di sini sama seperti Xiao Chen, mereka belum pernah ke Desolate City sebelumnya. Karena itu, mereka sangat penasaran dengan kota misterius ini. Dong, 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 dong. Li Xiuzu berjalan keluar melalui pintu belakang, diikuti oleh 4 asisten. Dia mengalihkan pandangannya ke wajah orang banyak. Tatapan Li Xiuzu tertuju pada wajah Xiao Chen selama 2 detik. Lalu dia mendengus dingin dan melanjutkan. Awalnya, Li Xiuzu berpikir bahwa dengan campur tangan Gao Yangyu, Xiao Chen pasti akan tersingkir di putaran pertama seleksi, memberitahu dia bahwa siapapun yang menyinggung dia, Li Xiuzu, tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, siapa sangka, bukan saja Xiao Chen tidak tersingkir, namun ia bahkan secara ajaib memperoleh 100 kemenangan berturut-turut dan menarik perhatian eselon atas Persatuan Pemusnahan Surgawi. Ketika Xiao Chen merasakan tatapan Li Xiuzu, dia tidak mengubah ekspresinya sama sekali, dia mengabaikannya begitu saja. Sekarang dia memikirkan apa yang telah terjadi, tindakan Gao Yangyu terhadapnya pasti ada hubungannya dengan orang ini. Li Xiuzu mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Ikutlah denganku ke Desolate City dulu. Setelah kami tiba, seseorang akan memberitahu Anda waktu dimulainya seleksi putaran kedua. Ikut denganku. Setelah mereka pergi, Li Xiuzu, diikuti oleh 4 asistennya, terbang ke langit. Kerumunan segera mengikuti. Li Xiuzu dan yang lainnya tidak terbang terlalu cepat. Jika mereka terbang dengan kecepatan penuh, dengan kekuatan setengah langkah Martial Monarch, mereka akan mampu kehilangan kerumunan dalam sekejap. Hah! Dikelilingi oleh angin kencang, talenta luar biasa dari seluruh benua terus terbang. Meskipun Martial King mampu terbang di udara, hal itu menghabiskan banyak esens. Seorang Martial King biasa tidak akan memilih untuk terbang di udara seperti ini tanpa alasan, mereka tidak akan mampu mendukung tingkat pengeluaran esensi seperti itu untuk waktu yang lama. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai Martial Monarch, mereka bisa terbang di udara sesuka hati. Saat itu, mereka hanya membutuhkan sedikit esens untuk mempertahankan penerbangan. Setelah terbang selama 4 jam, rombongan sudah sangat jauh dari Pulau Longyang. Beberapa petani, yang tertinggal di belakang, sudah kesulitan untuk mengikutinya. Banyak dari mereka mengeluarkan pil obat untuk memulihkan esensi dan menelannya. Kalau tidak, mereka akan merasa malu karena terjatuh, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi dan mengikuti dari belakang, tanpa terburu-buru. Dia tampak merasa nyaman. Karakteristik khusus mantra gravitasi, pengeluaran yang rendah, benar-benar bersinar di sini. Setelah terbang selama 1 jam, sebuah kapal perang hitam muncul di hadapan mereka.
Kapal perang itu memiliki panjang lebih dari 200 meter dan lebar puluhan meter. Bendera hitam berkibar di atas kapal perang, menimbulkan suara keras. Beberapa lelaki tua berdiri di geladak. Mereka menatap penuh minat pada sekelompok pemuda. Kita sudah sampai, ayo naik. Li Xiuzhu memimpin dan melompat ke geladak. Semua talenta luar biasa menghela nafas lega saat mereka segera mengikuti dan naik. Untungnya, mereka tidak perlu terbang jauh-jauh ke Desolate City. Kalau tidak, mereka akan kehabisan tenaga sampai mati. Li Tua, kamu terlalu lambat, aku sudah menunggu 1 jam. Siapakah di grup ini yang telah memperoleh 100 kemenangan berturut-turut? Panggil dia agar saya melihatnya. Seorang lelaki tua dengan kultivasi tinggi dan sikap luar biasa bertanya pada Li Xiuzhu karena penasaran, saat dia memeriksa sekelompok pemuda. Li Xiuzhu dengan enggan berseru, Xiao Chen, majulah sebentar. Ini Liu Tua. Dia adalah salah satu juri untuk seleksi putaran kedua. Xiao Chen berjalan ke depan dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Xiao Chen menyapa senior Liu. Sementara Xiao Chen berbicara, dia juga mengukur lelaki tua di depannya. Seperti Li Xiuzhu, dia juga merupakan raja bela diri setengah langkah. Xiao Chen tidak mengerti kenapa, tapi dia mendapat firasat bahwa lelaki tua ini lebih kuat dari Li Xiuzhu. Melihat bagaimana Xiao Chen berbicara dengan juri putaran kedua bahkan sebelum dimulai, mereka semua menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Liu Tua dengan hati-hati mengukur Xiao Chen dan mengungkapkan ekspresi heran. Dia berkata, kamu benar-benar hanyalah raja bela diri kelas rendah. Sungguh sulit dipercaya. Anda belum bergabung dengan sekte kan? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Blood Wolf Gang? Geng Serigala Darahku adalah salah satu kekuatan puncak di Tanah Sunyi Kuno. Itu tidak lebih lemah dari sekte puncak dari berbagai negara. Xiao Chen merasa sangat malu. Dia belum pernah bertemu seseorang secara langsung sebelumnya. Liu Tua ini segera mengundangnya untuk bergabung dengan sekte saat pertama kali bertemu dengannya. Geng Serigala Darah, pertama kali Xiao Chen bertemu Xia Xian, dia telah menyebutkan mereka sebelumnya. Saat itu, Geng Serigala Darah sedang berperang dengan sisa-sisa gereja kegelapan. Belum diketahui apakah hal itu sudah mencapai kesimpulan. Geng Serigala Darah memang merupakan kekuatan yang kuat di Tanah Sunyi Kuno. Mereka jauh lebih kuat dari Holy Fire Manor. Jika Xiao Chen bergabung dengan Geng Serigala Darah, bahkan jika Manor Lord dari Holy Fire Manor ingin melakukan sesuatu terhadapnya, Manor Lord tidak akan berdaya. Namun, Xiao Chen belum berpikir untuk bergabung dengan sekte lain. Jika dia melakukannya, dia akan menerima undangan tetua tertinggi dari sekte langit tertinggi di Pulau Qianren. Meskipun Geng Serigala Darah sangat kuat, jarak mereka masih cukup jauh dari sekte langit tertinggi. Liu Xiuzhu merasa agak gugup. Jika Xiao Chen bergabung dengan Geng Serigala Darah, akan sangat sulit baginya untuk melakukan apapun padanya di Tanah Sunyi Kuno. Xiao Chen segera menolak Liu Tua, maaf, untuk saat ini, junior ini tidak memiliki niat untuk bergabung dengan sebuah sekte. Terima kasih atas niat baik senior Liu. Liu Tua berkata, jangan terburu-buru, kamu bisa meluangkan waktu dan mengambil keputusan. Kapal perang itu dengan cepat terbang menuju Desolate City di tengah awan. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang kelompok tersebut. Xiao Chen berdiri di geladak, mengamati pemandangan dan merasa bosan. Haha, Xiao Chen, kamu sangat populer. Bahkan pada pandangan pertama, sudah ada seseorang yang bergegas mengundangmu ke sekte mereka. Sebuah suara merdu datang dari belakang Xiao Chen. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu milik Xia Xian, yang saat ini sedang berjalan ke arahnya. Xiao Rou, yang mengikuti di belakangnya, harus kembali sendiri, karena dia belum memperoleh 60 kemenangan. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, apakah kamu di sini untuk mengundangku ke paviliun 1000 pedang atas nama mereka? Xia Xian berkata dengan lugas, itu benar. Selama kamu beralih menggunakan pedang, aku akan segera menulis rekomendasi untukmu. Saya jamin Anda akan bisa mendapatkan status murid inti. Xiao Chen tersenyum dan tidak menjawab. Dia tahu pihak lain hanya bercanda. Jangan mengira aku bercanda. Saya serius tentang ini. Selama kamu beralih menggunakan pedang, aku bisa segera menulis rekomendasi untukmu. Melihat ekspresi Xia Xian yang agak serius, Xiao Chen bertanya dengan lembut, kenapa? Xia Xian mengangguk dan berkata, saya yakin setelah Anda meninggalkan negara Qin besar, Anda pasti menerima undangan dari beberapa sekte. Pernahkah Anda memikirkan alasannya? Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertegun beberapa saat. Dia berkata,
Saya sudah memikirkannya sebelumnya. Selain memiliki bakat yang bagus, mungkinkah ada alasan lain? Tentu saja, Xia Xian menjelaskan, alasan terpenting adalah kompetisi pemuda 5 negara berikutnya. Jika Anda dapat memperoleh peringkat tinggi, Anda akan dapat memperoleh keberuntungan yang tidak berwujud. Keberuntungan ini dapat membawa beberapa manfaat yang tak terbayangkan bagi sekte ini. Artinya mereka yakin Anda memiliki peluang bagus untuk mendapatkan peringkat tinggi, dan akan mampu membawa lebih banyak keberuntungan bagi sekte tersebut. Xiao Chen mengerutkan kening. Meskipun dia percaya akan keberadaan keberuntungan, dia tidak dapat memahami cara kerja mendapatkan keberuntungan dalam sebuah kompetisi. Keberuntungan, sesuatu yang begitu halus seperti ini sebenarnya bisa diperoleh melalui metode seperti itu. Xia Xian mengangguk, tidak diragukan lagi. Itu adalah sesuatu yang telah diverifikasi. Yang misterius adalah Wind Cloud Arena digunakan untuk kompetisi. Rumor mengatakan bahwa itu adalah ruang misterius yang terhubung ke alam atas. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Jika apa yang dikatakan Xia Xian benar, dia pasti harus pergi ke kompetisi pemuda 5 negara. Dari sudut pandang tertentu, dalam banyak kasus, yang membuat seorang kultivator sukses bukanlah bakat, sumber daya, atau pemahaman. Sebaliknya, itu adalah keberuntungan yang tak terbatas dan agak halus. Di atas awan, kapal perang hitam itu terbang dengan kecepatan Mach 4 sepanjang perjalanan. Setelah 4 jam, siluet sebuah kota muncul di hadapan semua orang. Itu adalah kota yang dibangun di atas air. Itu sangat luas dan megah. Dindingnya berdiri tinggi dan tebal. Kota itu tampak sangat sederhana. 6 meriam energi iblis kuno, masing-masing berjarak 10 meter, berjajar di dinding di pintu masuk. Itu berarti lebih dari 3.000 meriam energi iblis kuno di tembok sepanjang lebih dari 2 kilometer. Banyak juga lubang dengan berbagai ukuran di sepanjang dinding. Tanpa diduga, di dalam lubang, ada lebih banyak meriam energi iblis kuno. Jika dijumlahkan, setidaknya ada 10.000 meriam energi iblis kuno di tembok kota. Diserang oleh 10.000 meriam seperti itu, bahkan puncak marsial monark akan segera jatuh. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang gemetar ketakutan. Ada 18 gerbang terbuka di depan. Kapal yang tak terhitung jumlahnya masuk melalui gerbang utama kota dengan sangat tertib, diawasi oleh barisan tentara yang berdiri di atas air. Mereka berdiri seolah-olah berada di tanah datar, menjaga ketertiban di gerbang kota. Kapal perang hitam itu perlahan turun dan tidak langsung terbang di atas perairan kota. Xiao Chen melihat bahwa Spirit Beast atau kapal dagang terbang lainnya juga turun ke tingkat yang sama, menuju permukaan air. Rupanya, Desolate City tidak mengizinkan kapal atau Spirit Beast terbang di atasnya. Kapal perang itu mendarat di permukaan danau pemusnahan surgawi, menciptakan percikan besar. Kemudian, mereka perlahan menuju gerbang utama. Kapal-kapal di sekitarnya dan para penggarap yang menunggangi binatang roh semuanya menyerah ketika mereka melihat bendera di kapal perang hitam. Para penjaga di gerbang melihat sekilas kerumunan di kapal dan mengabaikan mereka. Mereka bahkan tidak perlu membayar biaya masuk, dan langsung masuk tanpa hambatan. Setelah mereka melewati terowongan di bawah tembok kota, area di depan mereka menjadi luas dan luas. Banyak orang berjalan di jalan di kedua sisi pantai. Ada banyak penggarap dari berbagai negara dan penggarap Vien, sangat ramai. Bangunan-bangunan di sekitarnya semuanya sangat megah. Mereka mempertahankan karakteristik dinasti Tianwu, membuat orang merasa seperti mereka telah melakukan perjalanan 10.000 tahun ke masa lalu. Apakah ini kota sunyi? Kata talenta luar biasa digeladak, merasa terharu. Para kultivator muda, termasuk Xiao Chen, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tepat pada saat itu, sebuah kapal besar yang menjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Itu sangat besar sehingga tidak lagi sebesar kapal. Itu lebih seperti sebuah benteng yang bergerak di atas air. Ada 3 spanduk emas berkibar di helmnya, dan 3 kata, Paviliun Bulan Permata, ditulis dengan kaligrafi di spanduk tersebut. Xia Xian, yang berada di samping Xiao Chen, berkata, ini adalah Paviliun Permata Bulan. Ini adalah rumah lelang terbesar di Desolate City. Mereka mengadakan lelang besar setiap bulan. Xiao Chen berbisik kaget, kamu pernah datang ke Desolate City sebelumnya? Xia Xian mengangguk dan berkata, beberapa kali. Ada banyak barang bagus di Paviliun Permata Bulan. Pasti akan ada banyak manual rahasia pertarungan jarak dekat yang Anda cari. Xiao Chen merasa itu aneh dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang mencari manual rahasia pertarungan jarak dekat? Sebenarnya,
Xiao Chen tidak lemah dalam pertarungan jarak dekat. Teknik tinju tingkat medial sudah cukup bagi kebanyakan orang di bidang kultivasi yang sama. Namun, jika dibandingkan dengan para jenius di generasinya, ia lebih rendah. Dalam generasi yang sama, ketika mereka mencapai ranah budidaya ini, mereka semua akan menggunakan teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi, jika bukan teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Xia Xian tersenyum dan berkata, semua orang tahu bahwa jika kamu memiliki teknik tinju yang lebih baik, jika digabungkan dengan tubuh fisikmu yang kuat, kamu akan dapat menggambar bahkan dengan Si Fen, tanpa harus menarik pedangmu. Xiao Chen sekarang mengerti. Setelah melihat begitu banyak pertandingannya, tidak aneh jika Xia Xian melihat kekurangannya. Sayangnya, Paviliun Permata Bulan hanya akan mengadakan lelang besar setiap setengah tahun sekali. Pada saat itu, Anda akan dapat melihat harta karun puncak yang sebenarnya. Jika Anda sangat membutuhkan manual pertarungan jarak dekat, Anda dapat pergi dan melihat-lihat pasar bawah tanah kuno yang sunyi. Ada banyak orang di sana, dan Anda mungkin bisa menemukan sesuatu yang bagus. Xia Xian tidak bisa berhenti berbicara dan memperkenalkan banyak hal kepada Xiao Chen. Masalah kota Desolate benar-benar membuka matanya. Sungai mengalir kemana-mana di Desolate City, jadi kapal perang hitam mengalir di sepanjang salah satunya. Setelah beberapa kali berbelok, ia berhenti di tepi sungai. Li Xiuzu keluar dari palka kapal dan memimpin kelompok itu ke daratan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, dia berhenti di depan sebuah alun-alun. Patung setinggi ratusan meter berdiri tegak di platform tinggi di tengahnya. Patung itu memegang pedang di satu tangan, mengarahkannya dengan marah ke langit. Ini adalah Kaisar Tianwu pertama yang mendirikan dinasti Tianwu. Tidak diketahui sudah berapa lama patung ini berdiri di sini. Aura sederhana namun luas datang dari patung itu, menyebar ke seluruh alun-alun. Ketika kerumunan itu berjalan ke tengah, mereka merasakan kesungguhan yang aneh. Ada sekitar 10 arena yang tertata rapi di sekeliling patung, dan banyak orang sudah berkumpul di kakinya. Seorang asisten di samping Li Xiuzu berkata, arena pertarungan seleksi putaran kedua akan berlangsung di Tianwu Plaza ini. Tanggalnya belum ditentukan. Namun, Anda bisa yakin. Kami tahu bahwa Anda semua baru saja melalui pertempuran terus-menerus dan memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Pertarungan di arena tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka merasa lebih nyaman. Mereka telah melakukan 100 pertempuran intensitas tinggi selama 6 hari. Tanpa waktu istirahat yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncaknya. Kerumunan di kaki patung itu dikumpulkan dalam 3 kelompok terpisah. Kecuali ada alasan khusus, mereka yang lolos babak pertama telah dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelompok pulau asal mereka. Xiao Chen baru saja melihat orang-orang dari 3 kelompok pulau lainnya, ketika dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Duan Muqing, Ji Changkong, Chu Chaoyun, Mu Chengsui, dan Hua Yunfei juga ada di sana. Kelima orang ini sekarang menjadi raja bela diri tingkat medial. Namun, semakin Xiao Chen memikirkannya, dia semakin tidak terkejut. Jika Xiao Chen tidak mengolah teknik budidaya peringkat surga dan telah menggunakan harta alam dalam jumlah besar untuk terobosannya, dia pasti sudah menjadi raja bela diri kelas tinggi. Selain itu, ranah kultivasi tidak benar-benar menunjukkan kecakapan tempur. Kecuali jika lawan Xiao Chen lebih kuat di seluruh dunia, dia yakin bisa menghadapi mereka, bahkan dengan raja bela diri setengah langkah. Martial Monarch setengah langkah yang lemah bukanlah tandingannya. Ketika kelompok di kaki patung memperhatikan Xiao Chen dan yang lainnya, mereka menoleh. Saya mendengar seseorang di Pulau Longyang memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ini benar-benar suatu prestasi yang sulit. Bahkan dengan kekuatan Bistaming Abode, Zuomo hanya berhasil meraih 70 kemenangan berturut-turut di Pulau Utara sebelum dihentikan oleh hasil imbang. Salah satu dari 3 ahli istana Myriad Vien, Chu Mu, hanya memperoleh 60 kemenangan berturut-turut. Orang ini sebenarnya berhasil memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Dia jelas tidak sederhana. Bisikan lembut menyelimuti kerumunan. Semua orang penasaran dengan kontestan yang telah memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Hua Yunfei mengalihkan pandangannya ke kelompok yang masuk dan ekspresinya berubah. Dia berkata kepada Mu Chengsui dan Ji Changkong, yang berada di sampingnya, lihat di sana, lihat siapa yang ada di sini. Beberapa dari mereka dengan cepat menoleh dan menemukan Xiao Chen berjubah putih berdiri dengan tenang di antara kerumunan. Ji Changkong mengepalkan tangannya begitu erat hingga mengeluarkan suara berderak. Tatapannya berubah seram, dan dia berkata dengan suara dingin,
Bagus, tepat pada waktunya. Saya akan membayar kembali penghinaan yang saya derita ratusan kali lipat. Ekspresi Mu Chengsui juga tidak sedap dipandang. Ketika dia merasakan kultivasi Xiao Chen, dia merasa itu aneh. Jadi dia berkata, dia tampaknya hanya seorang raja bela diri kelas rendah. Bagaimana dia bisa diundang ke pemilihan Menara Desolate kuno? Hua Yunfei mengejek, dia mungkin masuk melalui koneksinya. Ini bagus, warna aslinya akan terungkap di arena pertarungan ini. Setengah tahun yang lalu, dalam pertempuran di Paviliun Pedang Surgawi, Xiao Chen telah mengalahkan mereka semua dalam satu pertandingan melawan banyak pertandingan sebelum berbagai kekuatan besar bangsa Qin besar menjadi terkenal. Bagi orang-orang ini, yang merupakan kebanggaan bangsa Qin besar sejak muda, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar. Yang paling penting adalah, tidak lama sebelum itu, Xiao Chen hanyalah karakter kecil yang bisa mereka hancurkan dengan satu tangan. Namun, 1 tahun kemudian, dia mengalahkan semua orang. Tidak ada seorang pun yang akan merasa pasrah jika hal seperti itu terjadi. Sebaliknya, tatapan Duan Muking sangat tenang, tanpa fluktuasi yang besar. Bagi Duan Muking, pertempuran di Paviliun Pedang Surgawi telah mengakhiri semua dendam antara dia dan Xiao Chen. Jika dia terus membicarakan hal ini, kondisi mentalnya hanya akan menjadi semakin tidak stabil. Chu Chaoyun sepertinya tidak mendengar kata-kata orang di sekitarnya. Dia terus menatap patung Kaisar Tianwu. Ekspresinya tidak terduga. Siu. Tiba-tiba, beberapa lelaki tua turun ke peron. Mereka berpakaian mirip dengan Li Xiuzu, namun, ada 2 garis sulaman emas tambahan di kerahnya. Jelas, peringkat mereka lebih tinggi. Orang yang memimpin mereka melihat ke arah kerumunan. Yang tak berbentuk mungkin menyebar, menyebabkan semua orang terdiam. Seleksi putaran kedua akan dimulai 10 hari lagi. Saya harap semua orang akan berkumpul kembali di sini tepat waktu. Siapa yang terlambat dianggap sudah menyerah. Setelah itu, lelaki tua itu memberikan penjelasan sederhana tentang aturan pertarungan arena. Mereka akan bertarung 30 pertandingan dalam 2 hari. Akan ada 15 pertandingan setiap hari. Pemenang akan mendapat 2 poin, yang kalah akan kehilangan 2 poin. Hasil imbang akan menghasilkan 1 poin diberikan kepada keduanya. Lawan akan ditentukan melalui undian. Setelah pertarungan arena berakhir, maka 20 orang teratas akan mendapatkan hak untuk memasuki Menara Desolate kuno. Setelah lelaki tua itu menjelaskan peraturannya, dia tidak berbicara lagi. Semua orang meninggalkan tempat itu dan melakukan persiapan terakhir mereka dalam 10 hari tersisa. 10 hari sudah cukup bagi Xiao Chen untuk mencapai kesempurnaan dalam lapisan keempat seni tempering tubuh cakrawala. 4 titik akupuntur yang tersisa di sebelah kirinya akan terbuka pada awal seleksi putaran kedua. Kekuatan fisik murni Xiao Chen kini telah mencapai kekuatan 400.000 kg. Saat menggabungkannya dengan esens miliknya, mudah baginya untuk mencapai kekuatan 450.000 kg. Jika Xiao Chen bisa mendapatkan peringkat bumi tingkat tinggi atau teknik tinju peringkat bumi tingkat tinggi, mendapatkan salah satu dari 20 tempat akan menjadi kesepakatan yang sudah selesai. Dia berjalan keluar dari alun-alun, tenggelam dalam pikirannya. Xiao Chen, tunggu sebentar. Xia Xian memanggil Xiao Chen dari belakang. Xia Xian berkata dengan lembut, kamu tidak punya tempat tinggal di Desolate City, kan? Ada cabang paviliun 1000 pedang saya di sini. Apakah Anda ingin tinggal di sana? Saya jamin Anda akan dapat berkultivasi dengan damai di sana. Setelah Xia Xian berbicara, dia memandang Xiao Chen sebagai antisipasi. Dia berharap dia menyetujui pengaturan ini. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen sudah cukup untuk menduduki peringkat 50 besar di kompetisi pemuda 5 negara berikutnya. Jadi, dia pastinya adalah seseorang yang akan mendapatkan keberuntungan, itu hanya masalah seberapa banyak. Orang seperti itu layak untuk direkrut. Terlebih lagi, dia sekarang adalah pewaris sebenarnya dari Paviliun 1000 Pedang. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Akan lebih baik jika Xia Xian membangun hubungan baik dengan Xiao Chen sekarang. Ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu Paviliun 1000 Pedang. Bahkan mengabaikan kekuatan Xiao Chen, karakternya sangat cocok dengan Xia Xian. Dia tidak sombong atau tidak sabar, dia tenang dan tenang. Dia adalah seseorang yang pasti tidak akan mengkhianati teman-temannya. Tidak peduli dari sudut mana Xia Xian memandang situasi ini, orang seperti itu layak untuk diajak berteman. Xiao Chen tersenyum lembut dan menolaknya, terima kasih banyak atas niat baikmu. Saya terbiasa bergerak sendiri.
Xia Xian tampak sedikit kecewa. Dia berkata, baiklah, jika kamu mendapat masalah, kamu bisa datang ke Paviliun Seribu Pedang untuk mencariku kapan saja. Setelah itu, Xia Xian memberitahu Xiao Chen alamat cabang Paviliun Seribu Pedang. Xiao Chen mengangguk dan berterima kasih kepada pihak lain. Dia tahu bahwa dengan melakukan ini Xia Xian membuat janji padanya. Memang benar, Xiao Chen sekarang berada dalam masalah, meskipun dia telah tiba di tanah sunyi kuno belum lama ini. Meskipun dia bisa dengan mudah menyelesaikannya dengan 2 medali yang dimilikinya, itu adalah pilihan terakhir dan tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Setelah Xiao Chen pergi, dia pertama kali pergi ke restoran untuk makan. Kemudian dia bertanya kepada seorang pelayan di mana dia bisa menyewa halaman. Sebelum langit menjadi gelap, dia menemukan halaman yang dia rasa puas. Harga sewanya adalah 2.000 batu roh kelas rendah sehari. Xiao Chen berlatih teknik tinjunya di halaman dan kemudian berlatih teknik pedang wukui. Akhirnya, dia mengeluarkan 2 batu roh kelas medial dan duduk bersila, memulai budidayanya. Energi besar dari batu roh dengan cepat mengalir ke tubuh Xiao Chen. Setelah siklus yang hebat, ia berubah menjadi esensi cair murni dan mulai menetes ke pusaran air Qi. Setelah 2 jam, Xiao Chen menghabiskan 2 batu roh kelas medial. Dia membuka matanya dan tersenyum pahit, merasa tidak berdaya. Ketika mantra ilahi guntur ungu mencapai lapisan ke-6, jumlah spiritual yang digunakannya terlalu mencengangkan. 2 batu roh kelas medial hanya diubah menjadi 10 tetes esens cair. Sepertinya masih ada waktu sebelum aku bisa maju ke Medial Great Martial King. Saya masih jauh dari mengisi wadah ini. Xiao Chen menghela nafas. Dia memasuki rumah dan menyalakan lampu. Kemudian, dia mulai membaca catatan Bai Lixi tentang tempering tubuh. Xiao Chen harus mengakui bahwa Bai Lixi adalah seorang jenius dalam hal temper tubuh. Pengalaman yang tercatat di sana sangat berguna baginya. Sebelumnya ketika dia terus-menerus bertarung hanya dengan menggunakan Vital Qi, budidaya seni tempering tubuh cakrawalanya berkembang sangat cepat, dan itu semua disebabkan oleh catatan-catatan ini. Yang paling penting adalah pemahaman Xiao Chen tentang Vital Qi telah meningkat secara signifikan. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Bai Lixi benar. Xiao Chen memperkirakan kekuatan fisik Bai Lixi telah mencapai setidaknya 500.000 kg kekuatan. Dengan satu pukulan, dia bisa dengan mudah menghancurkan gunung. Oleh karena itu, Xiao Chen terus mempelajari catatan kultivasi ini. Jangan sampai dia akhirnya mengambil jalan yang salah dan membuang-buang waktu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekarang sudah larut malam, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Nyala api di lampu minyak bergoyang lembut. Setiap kali apinya bergoyang, sepertinya akan padam. Xiao Chen menatap keluar jendela. Dia mengirimkan rasa spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia mengingatnya kembali dan meletakkan buku catatan itu di tangannya. Dia mematikan lampu dan berkata dengan acuh tak acuh, memang 3 juta batu roh kelas medial dalam jumlah besar akan menarik beberapa lalat yang sembrono. 3 petani dengan ki pembunuh yang mundur berdiri di bawah pohon besar di luar halaman Xiao Chen. 2 di antaranya sangat familiar baginya. Orang di sebelah kanan adalah orang yang ingin menggunakan Xiao Chen dan Xia Xian sebagai kambing hitam di babak kualifikasi seleksi putaran pertama. Dia adalah murid kedua dari penguasa lembah-lembah ratapan, Munan. Orang di sisi lain adalah orang yang telah mengejek Xiao Chen sepanjang seleksi putaran pertama, namun akhirnya menjadi lumpuh di putaran pertama dan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan. Kedua orang ini memiliki dendam yang mendalam terhadap Xiao Chen, jadi tidak mengherankan jika mereka bekerja sama untuk menjatuhkannya. Sedangkan untuk orang terakhir, dia berpakaian hitam dan memakai topeng hitam. Dia hanya memperlihatkan matanya, yang membuatnya tampak misterius. Munan berkata dengan agak cemas, apakah kita akan menyinggung persatuan pemusnahan surgawi dengan melakukan ini? Dia adalah seseorang yang telah memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Ekspresi kejam muncul di mata Yun Ping. Dia tertawa dingin dan berkata, bukannya kita membunuhnya. Kami hanya memotong lengannya. Apa yang Anda takutkan? Orang berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, benar. Seorang jenius yang kehilangan lengannya hanyalah sampah. Akankah persatuan pemusnahan surgawi peduli dengan sampah? Seperti disebutkan sebelumnya, kalian berdua dapat membagi 3 juta batu roh kelas medial di antara kalian sendiri. Saya hanya mengejar hal-hal lain tentang dia. Ketika Munan mendengar 3 juta batu roh kelas medial disebutkan, tatapan serakah muncul di matanya. Pada akhirnya, kekhawatiran di hatinya lenyap.
Dia berkata dengan tegas, ayo kita lakukan. Bocah ini hampir membuatku terbunuh oleh binatang iblis. Aku harus membuatnya membayar untuk itu. Setelah ketiganya mencapai pemahaman yang sama, mereka tidak berbicara lagi. Mereka diam-diam melewati tembok halaman. Namun, ketika mereka bersiap untuk masuk ke kamar Xiao Chen, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Chen sudah menunggu dengan tenang di bawah pohon kecil di halaman. Dia tampak tidak terkejut dengan kedatangan mereka. Ini tentang waktu. Kak bisa. Xiao Chen mengabaikan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia langsung menghunus pedangnya, membutakan mereka sejenak dengan cahaya listrik yang menyilaukan. Mereka bertiga sangat heran. Mereka awalnya bersiap untuk mengalahkan Xiao Chen sampai dia menjadi tidak berdaya. Siapa yang tahu, dia malah mengambil inisiatif. 9 transformasi naga jelajah, tebasan angin jernih. Sosok Xiao Chen bergetar dan terbelah menjadi 9. 9 angin sejuk bertiup di halaman, menciptakan suasana menenangkan. Mundur. Ketika kelompok itu tidak merasakan ki yang membunuh, tetapi angin sepoi-sepoi yang aneh, mereka tidak terlalu banyak berpikir. Mereka segera mengeluarkan senjata dan melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa lari? Xiao Chen memfokuskan pandangannya pada Yun Ping dan mendengus dingin. Dia mengaktifkan Blood Flame Shoes dan melompat ke arahnya, mencapai kecepatan Mach 3,5 dalam sekejap. Sial, sial, sial. Yun Ping tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berhenti mencoba. Ekspresi tegas muncul di wajahnya saat dia melepaskan kekuatan puncak cahaya pedangnya. Dia mencoba memblokir 9 sosok yang menyerang dari arah berbeda. Namun, Xiao Chen telah menggunakan Clear Wind Chop dalam serangannya. Jadi, orang hanya bisa melihat angin sejuk dan bukan pedang. Sangat sulit untuk memahami gerakan ini karena tidak ada kebocoran ki yang mematikan. Yun Ping hanya bisa memblokir menggunakan instingnya. Tidak lama setelah pertempuran, Xiao Chen telah meninggalkan banyak luka berdarah dengan berbagai ukuran di tubuhnya. Ketika Xiao Chen melihat Munan dan orang berpakaian hitam berlari ke arahnya dengan sudut matanya, 9 sosoknya bergabung menjadi satu. Dia mundur, meninggalkan bayangan di udara. Dia tidak membiarkan dirinya dikepung oleh ketiganya. Serangan sebelumnya telah menyebabkan Yun Ping menderita luka parah. Ketiganya merasa sedikit takut. Aku akan mengalihkan perhatiannya sementara kalian berdua menemukan kesempatan untuk menyergapnya, oke. Orang berpakaian hitam menyarankan dengan suara cemberut, dengan dingin menatap dua lainnya. Membunuh. Saat orang berpakaian hitam itu berbicara, dia mengacungkan pedangnya. Nyala api putih pucat melonjak ke pedangnya, tampak sangat menyeramkan di malam yang gelap. Sepertinya itu adalah nyala api yin yang ekstrim. Kalau begitu, aku akan menggunakan api yang ekstrimku untuk menekanmu sepenuhnya. Hanya dengan berpikir, kerlap-kerlip listrik pada pedang Xiao Chen mulai menyala dan berubah menjadi untaian api ungu. Bang! Senjata-senjata saling bentrok dan begitu pula kobaran api. Mereka meledak di malam yang gelap, membuatnya seterang siang hari. Yin dan Yang adalah atribut yang berlawanan. Saat mereka bentrok satu sama lain, skala kehancuran yang terjadi selanjutnya sangat mencengangkan. Udara menjadi sangat panas. Dinginnya malam kini tak bisa ditemukan. Yun Ping dan Munan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Namun, sosok Xiao Chen melintas dan tanpa tergesa-gesa menghindari serangan Munan. Kemudian, Xiao Chen mengepalkan tangan kirinya dan mengirimkan tinju angin, memaksanya mundur. Adapun serangan Yun Ping, Xiao Chen telah menemukan kelemahannya hanya dengan satu pandangan. Dia tersenyum dingin dan menendang pergelangan tangan Yun Ping. Tulang di pergelangan tangan Yun Ping langsung hancur dan dia menjatuhkan pedangnya. Namun, Xiao Chen tidak berhenti menggerakkan kakinya dan melanjutkan dengan tendangan lagi ke dadanya. Bang! Darah menetes dari mulut Yun Ping saat dia terbang mundur, menabrak dinding. Kemarahan muncul di mata orang berpakaian hitam itu. Dia tidak menyangka Yun Ping akan bertahan bahkan untuk satu serangan. Dia berkata dengan dingin, Munan, kenapa kamu masih menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya? Munan tidak membalas. Dia dengan santai menancapkan pedang di tangannya ke tanah. Kemudian dia merentangkan telapak tangannya dan memegangnya sejajar dengan tanah, dia mulai menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Ketika telapak tangan Munan mencapai rahang bawahnya, dia meludahkan untaian ki yang keruh. Ekspresinya berubah, menjadi sedih dan sedih. Meratapi palem, Munan berteriak dan mengunci Xiao Chen dengan auranya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Serangan Yun Ping membuat Xiao Chen tidak siap. Ratapan ini membuatnya merasa tertekan. Tak disangka, ia malah merasa ingin menyerah pada hidup.
Itu benar-benar negara yang kuat. Ini sebenarnya mempengaruhi kesadaran dan mencegah seseorang untuk mengerahkan semangat juang. Itu agak mirip dengan keadaan Baizan, itu juga merupakan keadaan emosi. Sayangnya, hal itu belum dipahami hingga mencapai kesempurnaan agung dan tidak berdampak terlalu besar pada Xiao Chen. Indra spiritual Xiao Chen berubah menjadi lonceng kuno dan berbunyi di benaknya. Keadaan ratapan yang mempengaruhi dirinya segera diusir. Wukui mengguncang surga. Xiao Chen menggunakan gerakan yang kuat untuk mendorong kembali orang berpakaian hitam itu untuk sementara. Lalu, dia dengan cepat berbalik. Dia menggabungkan vital ki dan esensnya dan menyambut telapak ratapan Munan yang dipenuhi dengan ratapan dengan kepalan tangannya. Ketika serangan itu bentrok, 8 titik akupuntur di lengan Xiao Chen meledak. Karena kamu ingin bertarung langsung, maka aku akan pergi bersamamu. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku dan melumpuhkanmu. Tatapan Xiao Chen menjadi dingin. Dia mengumpulkan naga ki dan dengan kasar mendorongnya ke depan dengan tangan kirinya. Bang, bang, bang. Di depan kekuatan penekan absolut Xiao Chen, serangan telapak tangan Munan, dalam keadaan tidak efektif, dipukul mundur. Kekuatan dan kekuatan pukulan Xiao Chen tidak berkurang. Dengan 3 suara berderak, lengan Munan pecah menjadi 3 bagian, darah berceceran kemana-mana saat terbang ke udara. Ketika orang berpakaian hitam, yang baru saja berurusan dengan Wukui mengguncang surga, melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka Yunping dan Munan akan dilumpuhkan dalam beberapa gerakan. 1 orang terluka parah dan 1 lagi kehilangan lengannya. Mereka benar-benar kehilangan seluruh kekuatan tempur mereka. Brengsek, saya seharusnya telah mengetahui. Kedua orang ini bahkan tidak berhasil memperoleh 60 kemenangan. Mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Namun, saya tetap mendatangi mereka untuk mencari kerjasama. Saya pasti dibutakan oleh keuntungan yang didapat. Tidak disangka aku percaya bahwa pada akhirnya aku bisa menyingkirkan mereka dan mengambil segalanya untuk diriku sendiri. Orang berpakaian hitam berpikir dengan frustrasi ketika dia melihat kedua orang yang bahkan tidak bisa menahan serangan. Tidak ada peluang lagi, mundur. Potongan silang menyala. Orang berpakaian hitam itu berteriak dan pedangnya menebas secara horizontal. Api putih pucat segera berkobar. Setelah dia menarik kembali pedangnya, dia menurunkannya, mengirimkan garis vertikal api putih. Kedua garis api membentuk salib saat bergerak menuju Xiao Chen. Api berbentuk salib semakin besar tertiup angin. Beberapa saat kemudian, mereka sudah menjadi sangat besar. Tanpa peduli untuk melihat seberapa kuat atau efektifnya gerakan ini, orang berpakaian hitam itu dengan cepat melarikan diri ke belakang. Berpikir untuk lari. Menurutmu itu mungkin? Xiao Chen berkata dengan dingin sambil melihat Flaming Cross Chop. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen berteriak dan menjalankan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Awan petir bergejolak di langit, bergemuruh dengan marah tanpa akhir. Sambaran petir merobek langit malam. Pohon Wukui dengan cepat terbentuk di atas mereka. Cahaya pada pedang itu perlahan menjadi lebih terang. Saat pohon Wukui terbentuk sempurna, pancaran cahaya pada pedang juga menjadi lengkap. Seberkas cahaya ungu yang cemerlang dan tak terbatas dengan cepat meluas ke arah depan. Bang! Dalam sekejap, berkas cahaya menembus titik perpotongan salib yang menyala itu, menghancurkannya. Salib yang menyala-nyala berubah menjadi percikan api dan tersebar ke langit malam seperti bunga kristal. Orang berpakaian hitam itu merasa terkejut. Dia tidak menyangka kartu trufnya akan dipatahkan oleh Xiao Chen begitu cepat. Ia bahkan tidak berhasil menahan Xiao Chen sejenak. Dia mau tidak mau melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya. Munan, yang lengannya patah, berdiri dengan lemah. Dia telah kehilangan sebagian besar darah di tubuhnya. Dia dengan cepat mencoba melarikan diri. Dia bahkan tidak repot-repot membalut lukanya, dia hanya perlu kabur dulu. Tatapan Xiao Chen menyapu Munan yang melarikan diri, dan ekspresinya berubah dingin. Karena mereka berencana untuk menyelinap masuk dan menyerangnya, mereka seharusnya bersiap menghadapi konsekuensi kegagalan. Mati. Cahaya keperakan menyala. Palem sword terbang keluar, dan lubang seukuran mangkuk muncul di dada Munan, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa setelah itu. Di sisi lain, Yunping sudah merangkak ke dinding. Tulang rusuknya patah. Biasanya, dia hanya perlu melompat perlahan untuk mencapai dinding. Sekarang, dia harus menghabiskan banyak tenaga untuk memanjat. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan mengirimkan api sejati guntur ungu yang sangat padat. Dia mengabaikan Yunping dan dengan cepat mengejar orang berpakaian hitam itu.
Api ungu menembus bagian belakang kepala Yunping. Matanya kehilangan cahayanya, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Gumpalan lampu merah keluar dari dua mayat dan mengejar Xiao Chen, memasuki lautan kesadarannya. Genangan darah di singgasana merah bertambah besar sedikit, dan sensasi jatuh ke dalam kebobrokan muncul lagi. Tatapan Xiao Chen menjadi tegas. Dia tidak segan-segan menghentikan perasaan nikmat tenggelam dalam kebejatan dan terus mengejar orang di depannya. Indra spiritual Xiao Chen mendeteksi bahwa orang berpakaian hitam itu bergerak maju dengan kecepatan Mach 3. Mengingat kecepatan Xiao Chen sebesar Mach 3,5, dia tidak memerlukan banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Namun, area di depannya merupakan kota yang ramai. Di dalam Desolate City, ada banyak ahli yang kuat. Xiao Chen takut menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia bermaksud memblokir lawannya dengan paksa. Penghindaran petir, penghindaran petir, penghindaran petir. Xiao Chen tidak peduli dengan habisnya esensi dan energi mental. Guntur bergemuruh di sekitar mereka dan sambaran petir menyambar. Xiao Chen tampak seperti sedang berteleportasi sambil terus bergerak maju. Segera, dia mendekati orang berpakaian hitam itu. Mendengar gemuruh guntur terus-menerus, orang berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang untuk melihatnya. Namun, lebih baik dia tidak melihat apa yang terjadi. Ekspresinya berubah sangat ketakutan. Setiap kali sambaran petir mendarat, Xiao Chen akan muncul tepat di belakangnya. Jarak antara dia dan Xiao Chen memendek dengan cepat. Orang berpakaian hitam berpikir dengan heran, teknik gerakan apa ini, mengapa dia terlihat seperti sedang berteleportasi. Ledakan, sambaran petir mendarat di depannya dan sosok Xiao Chen tiba-tiba muncul. Orang berpakaian hitam dengan cepat berbalik dan mundur beberapa langkah. Dia dengan erat menggenggam pedangnya dengan tangan kanannya. Xiao Chen mengarahkan pedangnya ke arah lawannya dan berteriak dengan dingin, menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Siapa sebenarnya kamu? Catatan TL, menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu, ini berarti mengungkapkan setengah kebenaran. Kamu tidak perlu peduli tentang siapa aku. Anda hanya perlu tahu bahwa saya akan mengklaim Demon Core peringkat tinggi itu kepada Anda cepat atau lambat. Orang berpakaian hitam itu menjadi tenang dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya saya harus menggunakan kartu truf saya hari ini. Api suci membakar langit. Teriak orang berpakaian hitam sambil membentuk segel tangan dengan tangannya. Area di sekitar dantiannya tiba-tiba berubah menjadi transparan. Api putih pucat muncul di atas dantian orang berpakaian hitam itu saat dia membentuk segel tangan. Ini dengan cepat berkobar. Ledakan. Ketika orang berpakaian hitam selesai membentuk segel tangan, api putih pucat segera keluar dari tubuhnya, membentuk tornado putih yang menyala-nyala. Itu terbang menuju Xiao Chen. Nyala api sangat dingin dan suhu di sekitarnya turun drastis. Hal ini menyebabkan seseorang merasakan sensasi menusuk tulang, bahkan darah pun akan membeku. Sungguh nyala api yin yang kuat, pikir Xiao Chen dalam hati. Sepertinya saya harus menggunakan Purple Thunder True Fire untuk memblokirnya. Kemungkinan besar bahkan sebelum teknik pedang biasa bisa mendekat, teknik itu akan dibekukan menjadi es oleh api yin ekstrim ini. Hanya dengan berpikir, warna ungu pekat mulai membara di mata kanan Xiao Chen. Segera, itu terbentuk menjadi tornado ungu dan dimuntahkan. Bang! Tornado ungu dan putih dengan cepat berbenturan di malam yang gelap. Kedua tornado itu tidak saling memberi jalan. Saat mereka saling menahan api, saat mereka bersentuhan satu sama lain, mereka mencoba menelan satu sama lain. Namun, kedua puting beliung tersebut sama kuatnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Mereka hanya bisa terus menahan satu sama lain hingga akhirnya meledak. Gelombang kejut menyebar dalam bentuk cincin ke sekeliling. Lubang-lubang spiral yang dalam muncul di tanah dan angin dingin bertiup. Saat keduanya terkena gelombang kejut, mereka menjadi agak pucat. Namun, mengingat tubuh kuat Xiao Chen, jumlah kerusakan yang bisa dia tanggung lebih besar daripada yang bisa dilakukan pihak lain. Saat menderita serangan yang sama, Xiao Chen pasti akan menderita luka yang tidak terlalu parah dibandingkan lawannya. Siu, ketika tornado pecah, seuntai api ungu terbang menuju Xiao Chen. Itu adalah api asal dari api sejati guntur ungu. Di sisi lain, api asal dari api yin ekstrim juga terbang menuju orang berpakaian hitam. Wukui yang berkilauan. Qi mematahkan Wukui. Wukui berubah menjadi Qi. Xiao Chen berpikir, aku melihat peluang. Xiao Chen tidak menunggu api asal api sejati guntur ungu masuk kembali ke matanya. Dia segera mengirimkan beberapa serangan pada orang berpakaian hitam.
Dia langsung mengeksekusi 3 gerakan dasar teknik pedang Wukui. Rantai terus-menerus dari pedang ungu Qi berkedip-kedip dengan lampu listrik yang berderak. Setiap gelombang lebih besar dari yang sebelumnya, bergerak menuju orang berpakaian hitam dan menyerangnya tanpa henti. Orang berpakaian hitam saat ini fokus mengendalikan api asalnya, membimbingnya kembali ke tubuhnya. Bagaimanapun, itu adalah api asal yang telah dia habiskan setidaknya 10 tahun untuk berhasil dipadatkan. Jika ada kultivator yang kehilangan usahanya selama 10 tahun, mereka semua akan merasa putus asa. Orang berpakaian hitam berpikir bahwa Xiao Chen akan melakukan hal yang sama dengannya, dan fokus untuk mengambil asal api miliknya sendiri. Siapa tahu, orang ini tidak akan bergerak seperti yang diharapkan. Xiao Chen bahkan menyerah untuk mengambil asal apinya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Hal ini membuat orang berpakaian hitam merasa ingin memuntahkan darah. Orang berpakaian hitam itu tertangkap basah, dan pedang ungu Qi yang melonjak meninggalkan beberapa luka berdarah di tubuhnya. Listrik ungu langsung mengalir ke tubuhnya dan berderak, membuat lukanya terasa sangat sakit dan memperlambatnya. Selagi kamu terpengaruh, aku akan membunuhmu. Xiao Chen mengambil inisiatif menyerang dan tidak punya niat untuk menyelamatkan orang ini. Auranya melonjak, dan Qi serta darahnya melonjak tanpa akhir. Xiao Chen mengeksekusi Wukui Sakes the Heavens yang sangat kejam sekali lagi. Pohon Wukui surgawi muncul, membawa kekuatan listrik yang kuat saat menuju ke orang berpakaian hitam. Itu menekannya seperti kuali yang berat. Bang! Orang berpakaian hitam menerima serangan ini secara langsung dan dipukul mundur. Dia memuntahkan banyak darah, dan pakaiannya langsung tercabik-cabik. Xiao Chen, anggap ini kekalahanku kali ini. Namun, selama kamu tetap berada di tanah sunyi kuno, aku akan membuatmu membayar kembali hutangmu 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Orang berpakaian hitam melirik ke arah Origin Flame putih yang mengambang dengan perasaan tidak menyerah. Dia hanya meninggalkan kata-kata terakhirnya dan segera meninggalkan tempat itu. Bisa. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berhenti mengejarnya. Dia sudah mengetahui identitas pihak lain. Dia adalah Leng Yun dari Istana Api Suci. Sejak inti iblis peringkat tinggi disebutkan, Xiao Chen sudah mulai merasa curiga. Ketika dia melihat nyala api yin ekstrim berwarna putih pucat digunakan, dia menjadi yakin akan hal itu. Xiao Chen yakin dia bisa menangkap Leng Yun dan menanganinya jika dia mengejarnya. Namun, ketika dia melihat Origin Flame putih yang mengambang di sampingnya, dia mengabaikan semua pemikiran untuk melanjutkan. Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Hal itu sudah menarik perhatian beberapa orang. Jika Xiao Chen terus mengejar Leng Yun, dia akan kehilangan api asal dan menderita kerugian besar. Xiao Chen menarik kembali Origin Flame miliknya ke mata kanannya. Kemudian, dia menggunakan Spirit Sense-nya untuk menyelimuti api asal Leng Yun dan menariknya ke dalam lautan kesadarannya. Setelah Xiao Chen menyelesaikan semua ini, dia segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke halaman rumahnya. 10 menit kemudian, Xiao Chen tiba kembali di halaman rumahnya. Saat dia melangkah masuk, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Di lautan kesadarannya, 4 gumpalan Lunar True Flame mulai bertarung satu sama lain karena alasan yang tidak diketahui. Keempat helai api sejati bulan yang lebih putih pucat semuanya menuju ke untaian api asal yin yang ekstrim itu. Mereka semua bertarung satu sama lain saat mereka semua bergegas menuju Origin Flame, berniat menelannya. Situasi ini tampak seperti 4 pria parubaya yang agak lemah mengelilingi seorang pemuda yang kuat. Pemuda itu sangat kuat tetapi jumlah pria parubaya melebihi dia. Mereka mendapatkan keuntungan dengan mengeroyoknya. Fluktuasi lautan kesadaran Xiao Chen disebabkan oleh perlawanan kuat dari api asal. Meski kurang cerdas, secara naluriah ia tidak ingin ditelan oleh Lunar True Flame. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tenggelam dalam pikirannya. Api yin juga memiliki tingkatan yang berbeda. Ada api yin ekstrim, api yin puncak, dan api sejati bulan. Di antaranya, Lunar True Flame memiliki peringkat tertinggi. Lunar True Flame sama terkenalnya dengan Solar True Flames. Adapun api surgawi yang legendaris, rumor mengatakan bahwa jika api sejati bulan dan api-api matahari bergabung dengan sempurna satu sama lain, keduanya akan berada pada level yang sama. Namun, ketika energi yin dan yang sangat berlawanan saling bersentuhan, berapapun tingkatannya, mereka akan menghasilkan ledakan hebat. Bahkan akan sulit untuk menggabungkan api peringkat tertinggi dari Solar True Flames dan Lunar True Flames. Di masa lalu, Kaisar Tianwu mengandalkan bakatnya dan api surgawi untuk menaklukkan benua, menjadi tak tertandingi. Dari kelihatannya saat ini,
energi dengan atribut yang sama dapat bergabung atau menelan satu sama lain dan meningkatkan dirinya sendiri. Xiao Chen memutuskan untuk membantu Lunar True Flames. Bagaimanapun, Lunar True Flames memiliki peringkat yang lebih tinggi. Selain itu adalah api yang dibutuhkan Xiao Chen untuk memurnikan harta karun rahasia. Tidak melindungi mereka akan mengakibatkan kerugian bagi Xiao Chen. Rasa spiritual Xiao Chen berubah menjadi panah kecil yang indah. Kemudian, dia menembakkannya ke api asal di lautan kesadarannya, memisahkannya. Keuntungan dari Origin Flame adalah sangat padat. Oleh karena itu, Lunar True Flames tidak dapat menelannya. Sekarang Xiao Chen telah memisahkannya dan membuatnya kurang padat, keempat gumpalan Lunar True Flames segera menemukan kesempatan untuk menelannya dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, Origin Flame menjadi lebih lemah. Di sisi lain, Lunar True Flames menjadi lebih kuat. Segera, ia mampu menelan api asal sepenuhnya. Siu, ruang di dalam lautan kesadaran bergetar. Ketika Lunar True Flames benar-benar menelan Origin Flame, kelima api tersebut bergabung dan membentuk gumpalan Lunar True Flame. Sambil berpikir, Xiao Chen memanggil Lunar True Flame yang baru ke telapak tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Api putih pucat melayang lembut di atas telapak tangan Xiao Chen. Tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Namun, ada titik terang seukuran sebutir beras di tengah api. Di masa lalu, Lunar True Flame hanyalah 4 gumpalan api dan tidak memiliki Origin Flame. Sekarang, ia akhirnya mendapatkan api asalnya sendiri, akhirnya menjadi api sejati bulan yang sebenarnya. Meskipun api asal sangat kecil sehingga mudah dilewatkan, itu membuat Xiao Chen sangat puas. Dia tidak mengira akan mendapat manfaat sebesar itu malam ini. Langkah pertama adalah yang paling sulit untuk dilakukan. Dengan asal api sebagai akarnya, apinya akan bisa tumbuh lebih kuat. Akhirnya, beberapa kemajuan telah dicapai dalam hal penyempurnaan harta karun rahasia. Xiao Chen menempatkan Lunar True Flame kembali ke lautan kesadaran. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, Holy Fire Manor, api suci yang mereka miliki mungkin adalah benih api Yin ekstrim. Jika saya memiliki kesempatan, saya harus pergi dan melihatnya. Setelah Xiao Chen menangani 2 mayat di halaman rumahnya, dia memasuki kamar tidurnya dan menyalakan lampu. Saat nyala api bergoyang di dalam lampu, dia terus membaca catatan kultivasi Bai Lixi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekarang sudah larut malam, mata Xiao Chen mulai lelah. Dia belum tidur dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, dia tidak bisa lagi bertahan dan tertidur di meja. Tak lama kemudian, kicauan merdu burung terdengar di luar ruangan. Ketika Xiao Chen terbangun dari tidur nyenyaknya, sinar matahari yang menusuk menyinari celah jendela dan masuk ke matanya, membuatnya menyipit. Dia menghembuskan untaian panjang kikeruh dan meregangkan tubuhnya. Dia langsung merasa segar dan waspada. Aku sudah lama tidak tidur senyaman ini. Tak disangka, saya sudah tidur hingga siang hari. Sudah waktunya aku pergi dan menemukan teknik tinju. Xiao Chen pergi ke restoran dan memesan makanan. Kemudian, dia memanggil seorang pelayan dan melemparkan tas berisi ratusan batu roh kelas rendah kepadanya. Apakah kamu tahu cara menuju pasar bawah tanah kuno yang sunyi? Ketika pelayan merasakan betapa beratnya tas itu, dia langsung tersenyum dan berkata, pahlawan muda, apakah kamu pergi ke sana untuk menjual atau membeli? Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya, apakah ada perbedaan? Pelayan itu menjawab, sebenarnya tidak ada bedanya. Lokasinya sama. Namun, jika Anda pergi ke sana untuk menjual, Anda harus pergi dan mendaftar di Persatuan Pemusnahan Surgawi terlebih dahulu. Kamu terlihat seperti ini pertama kalinya berada di Desolate City, aku takut kamu akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Xiao Chen berkata, itu bukan masalah, saya tidak menjual apapun. Anda cukup memberi tahu saya cara menuju ke sana. Pelayan berkata, setelah Anda meninggalkan restoran, teruslah menuju ke barat. Anda akan mencapai sebuah danau di tengah kota. Kami menyebut danau ini Danau Naga Tersembunyi. Pasar bawah tanah yang ingin Anda kunjungi ada di bawah danau. Setelah Xiao Chen selesai makan, dia meninggalkan toko dan segera menuju ke barat. Ada banyak kultivator yang melakukan perjalanan di udara. Kadang-kadang, Xiao Chen melihat beberapa petani yang bergegas bertabrakan satu sama lain. Xiao Chen tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi, dia menaikkan ketinggian terbangnya menjadi 1000 meter. Jumlah orang di sana jauh lebih sedikit. Semakin tinggi terbang, semakin banyak esens yang habis.
Kecuali ada masalah mendesak, pembudidaya biasa tidak akan terbang lebih tinggi dari 1000 meter. Sekarang penglihatan Xiao Chen tidak terhalang, dan dia berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Dia tiba-tiba menemukan sebuah menara di depan banyak bangunan di kejauhan. Di bawah menara, ada 5 tanduk tajam yang mencuat ke udara. Di ujung menara, energi spiritual tak berbentuk mengalir ke udara, menyebarkan awan dan membentuk area kosong yang luas. Xiao Chen bergumam, apakah ini menara desolate kuno? Sayangnya, Xiao Chen tidak punya banyak waktu sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan pergi dan memeriksanya. Tidak diketahui apa sebenarnya yang ada di menara legendaris dan misterius ini. Setelah 1 jam, sebuah danau dengan energi spiritual yang tersebar di seluruh danau muncul dalam pandangan Xiao Chen. Permukaan danau tenang, tanpa riak apapun. Namun, sepertinya ada arus bawah yang dalam di dalamnya. Jika seseorang mendengarkan dengan ama, dia akan dapat mendengar auman samar naga. Jadi ini danau naga tersembunyi. Mungkinkah ada naga yang tersembunyi di dalam danau ini? Atau hanya sekedar diberi nama seperti ini? Xiao Chen tersenyum lembut dan mendarat di permukaan air. Ledakan. Tepat pada saat itu, suara gemuruh keras terdengar dari bawah danau. Air tiba-tiba pecah, menimbulkan percikan besar. Aura mengerikan menyebar secara melingkar ke sekeliling. Siu, siu. Di bawah tekanan yang berasal dari aura, dinding air melingkar naik ke permukaan, terus bertambah besar. Setelah beberapa saat, mereka tiba sebelum Xiao Chen dan melewatinya, melakukan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Pakaian Xiao Chen langsung basah, mengubahnya menjadi ayam basah kuyup. Catatan TL, ayam direndam, Luo Tangji, mengacu pada seseorang yang terlihat basah kuyup dan basah kuyup. Aneh, rasanya seperti ada sesuatu yang mengagetkanku dan membuatku membeku. Saya jelas bisa menghindarinya, namun saya bahkan tidak bisa menggerakkan esens saya. Xiao Chen berpikir sambil menggunakan esensnya untuk mengeringkan pakaiannya. Di saat yang sama, dia merasa penasaran dengan suara gemuruh yang dia dengar sebelumnya. Sungguh sialnya, apa yang telah saya lakukan hingga pantas menerima ini? Nenek moyang tua ini sudah tidak bertindak selama beberapa tahun. Mari kita berhenti membicarakannya dan turun dulu. Kami hanya basah kuyup. Anda dapat menggunakan esens Anda untuk mengeringkan diri sendiri. Seorang kultivator di dekatnya mengutuk dengan berbisik. Dia mengalami nasib yang sama seperti Xiao Chen. Xiao Chen tidak repot-repot terus memikirkan masalah ini. Lagi pula, dia tidak akan bisa menemukan jawabannya. Dia menutupi dirinya dengan perisai esens, mengambil napas dalam-dalam dan tenggelam ke dalam danau seperti para penggarap lain di sekitarnya. Di bawah air, beberapa petani terlihat bergerak-gerak. Xiao Chen mengikuti kerumunan dan perlahan-lahan tenggelam lebih dalam ke dalam air. 10 menit kemudian, Xiao Chen melihat cahaya putih terang di tengah danau. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan isap yang kuat menariknya ke bawah. Pada saat Xiao Chen bereaksi, dia menemukan bahwa dia sudah melayang di udara. Di atasnya ada penghalang transparan yang menghalangi air danau. Di bawahnya ada pasar yang ramai dengan lentera yang menerangi tempat itu. Ada banyak orang yang bergerak di bawah dan tempat itu penuh dengan suara orang menawar. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum perlahan-lahan melayang ke tanah. Segera, dia menghilang ke tengah kerumunan. Pasar itu ditutupi jalan-jalan yang dipenuhi pedagang, sehingga akhirnya terlihat seperti sarang laba-laba yang padat. Xiao Chen berjalan di salah satu jalan ini, melihat sekeliling dengan penuh minat. Memang benar, seperti yang dikatakan Xia Xian padanya. Ada berbagai macam orang di sini. Misalnya penggarap iblis, yang biasanya jarang terlihat, dapat dilihat dalam jumlah besar di sini. Para petani yang mendirikan toko sepertinya menjual hampir semuanya. Ada berbagai macam mayat spirit beast, bahan dari demonic beast, spirit kores, demonic kores, medicinal pills, manual rahasia, teknik budidaya, senjata roh, dan harta karun rahasia. Ada begitu banyak item, hingga tidak terhitung. Terlebih lagi, ini hanyalah barang biasa. Yang lebih mengejutkan adalah benda-benda yang sangat aneh dan jahat. Misalnya, ada seorang gadis hidup yang ditempatkan di sebuah toko dan diberi label harga di tubuhnya. Setelah menanyakannya, Xiao Chen mengetahui bahwa gadis ini memiliki tubuh yin absolut yang langka. Penggarap jahat akan menggunakan dia sebagai kuali budidaya. Lalu ada mutiara setan 10.000 darah yang dimurnikan dari jiwa manusia. 10.000 kultivator martial Saint harus dibunuh untuk memperbaikinya. Segala macam benda jahat dapat ditemukan di sini. Sepanjang jalan,
Xiao Chen melihat banyak kultivator dengan kultivasi yang mendalam. Karena itu, dia dengan hati-hati menarik auranya. Di sini, dia dianggap bukan siapa-siapa. Orang-orang kuat itu bisa dengan mudah meremukkannya sampai mati dengan satu jari. Namun, tidak perlu khawatir seseorang akan membunuh Anda di pasar. Tidak ada yang berani melanggar aturan Persatuan Pemusnahan Surgawi. Satu-satunya masalah adalah sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah Anda meninggalkan pasar. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti di sebuah toko. Pandangannya tertuju pada sebuah batu hitam seukuran kepala manusia. Ini adalah besi astral mentah. Setelah memurnikannya, seseorang bisa mendapatkan astral iron seukuran telapak tangan, kata Xiao Chen, merasa bersemangat. Besi astral adalah meteorit. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki harta karun rahasia yang kuat dan kuno. Itu juga merupakan bahan penting untuk menyempurnakan harta karun rahasia. Xiao Chen telah mendapatkan sepotong kecil astral iron di masa lalu. Dia menggunakannya untuk memperbaiki Kaisar Bel Timur. Sayangnya, Kaisar Bel Timur berperingkat terlalu tinggi. Astral iron kecil itu tidak cukup untuk memperbaikinya sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan lonceng Kaisar Timur menjadi sepotong besi tua sekali lagi. Pemilik kios tampaknya bukan seorang raja bela diri kelas rendah. Tampaknya dia tidak mengenali ini sebagai astral iron. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang dan tidak berubah. Dia berjongkok dan mengambil inti iblis peringkat 7 yang berada di samping besi astral. Dia bertanya, berapa harganya? Ketika pemilik kios melihat ada urusan, dia segera tersenyum dan menjawab, ini adalah inti iblis dari binatang iblis yang dikaitkan dengan angin peringkat 7, burung kolibri hijau. Jika Anda menyematkannya ke dalam senjata roh, Anda akan dapat meningkatkan kecepatan serangan senjata roh tersebut. Jika Anda adalah seorang kultivator yang memiliki atribut angin, Anda dapat menggunakan air berawan keruh untuk mengeluarkan aura jahat dari binatang iblis. Kemudian, Anda akan dapat menyerap energi dari binatang iblis. Kamu juga bisa menggunakannya untuk memurnikan obat. Melihat pemilik kios memperkenalkan barang itu tanpa henti, Xiao Chen menyela. Dia berkata, saya mengetahui semua ini. Yang saya tanyakan adalah, berapa harganya? Bukan untuk apa itu digunakan. Pemilik warung tersenyum malu. Dia berkata, itu tidak mahal. Jika Anda membayar dalam batu roh kelas rendah, jumlahnya akan menjadi 20.000. Jika di batu roh kelas medial, maka 100. Xiao Chen mengeluarkan 20.000 batu roh kelas rendah dan melemparkannya ke pihak lain. Dia berkata, saya akan mengambil inti iblis ini. Betapa mudahnya. Inti iblis ini milikmu. Pemilik toko tersenyum dan melemparkan inti iblis ke Xiao Chen. Jelas, dia tidak mengira dia akan berterus terang. Xiao Chen menangkap inti iblis dan memainkannya. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat bahagia. Pemilik kios secara naluriah merasa bahwa Xiao Chen mungkin adalah pelanggan besar. Dia bahkan mungkin murid sekte besar. Mengingat dia begitu murah hati saat membeli inti iblis, pemiliknya tidak tega melewatkan kesempatan ini. Ketika dia melihat Xiao Chen bersiap untuk pergi, dia segera berkata, pahlawan muda, maukah kamu terus melihat-lihat? Saya masih memiliki beberapa barang bagus yang tidak dipajang. Xiao Chen berbalik, tampak tertarik. Hal bagus apa? Pemilik kios terkekeh dan mengeluarkan beberapa harta karun rahasia dari cincin spasialnya. Dia meletakkannya di tanah dengan tertib, satu persatu. Xiao Chen mengambilnya dan merasakannya dengan hati-hati. Dia merasa agak kecewa. Itu semua adalah harta karun rahasia yang buruk. Mereka mungkin berguna bagi para Martial Saint, namun sama sekali tidak berguna bagi para Martial King. Yang ada hanya memiliki nilai yang sama dengan liontin giok yang dia peroleh di masa lalu. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah saat dia mengangguk. Dia berkata, ini adalah hal yang baik. Saya ingin semuanya. Berapa harganya? Jangan beri aku semua omong kosong itu, perkenalkan semuanya. Katakan saja padaku harganya. Ketika pemilik warung mendengar ini, dia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia bersukacita di dalam hatinya. Sepertinya dia telah bertemu dengan salah satu pewaris kaya yang legendaris itu. Dia jelas tidak mengerti apapun kecuali berpura-pura menjadi ahli. Dia bahkan menyebut tumpukan sampah sebagai hal yang baik. Harta karun rahasia sangat berharga tetapi tidak semua harta karun rahasia bernilai tinggi. Bagi mereka, sebagai raja bela diri, harta karun rahasia tingkat rendah yang berkualitas rendah hanyalah tumpukan sampah. Melihat pemilik kios tetap diam, Xiao Chen berkata dengan agak tidak sabar, berapa? Jika Anda tidak mau memberitahu saya harganya, maka saya akan pergi.
Pemilik warung kembali sadar. Dia mengatupkan giginya dan berkata, jika membayar dengan batu roh kelas rendah, jumlahnya akan menjadi 200.000. Sedangkan untuk batu roh kelas medial, jumlahnya akan menjadi 1.000. Xiao Chen tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Pemilik kios menyadari bahwa dia terlalu melebih-lebihkan harga. Dia dengan cepat berkata, 150.000 batu roh kelas rendah cukup. Xiao Chen tampak seolah-olah baru saja memulihkan akalnya dan berkata, 150.000 batu roh kelas rendah. Baiklah, itu kesepakatan. Ketika pemilik warung mendengar ini, mau tak mau dia merasa ingin muntah darah. Ternyata orang ini tidak mendengar apa yang dia katakan tadi. Dialah yang terlalu memikirkan banyak hal, menyebabkan dia kehilangan 50.000 batu roh kelas rendah. Pemilik warung kini diliputi penyesalan. Ketika dia melihat Xiao Chen, yang telah membayar dan bersiap untuk pergi, dia merasa tidak puas. Dia berkata, tunggu sebentar, pahlawan muda. Masih ada beberapa item bagus lainnya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, masih ada barang bagus. Bawa mereka keluar untuk saya lihat. Barang bagus, barang bagus. Pemilik kios melihat sekeliling tokonya, mencoba menemukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai barang bagus. Tiba-tiba, dia melihat astral iron mentah yang gelap dan berkulit gelap itu. Matanya berbinar dan dia tersenyum, ini item ini. Mari kita lihat, bagaimana saya menjelaskannya. Pemilik kios langsung ditempatkan di tempat yang sulit. Dia bahkan tidak mengenali benda ini. Ia hanya merasa bisa bermanfaat dan memajangnya di kiosnya. Sekarang dia perlu memperkenalkan hal ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia merasa sangat cemas. Dia berharap Xiao Chen akan berkata sekali lagi, hentikan omong kosong itu dan beritahu aku harganya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi ragu dan bertanya, apa ini? Haha, pahlawan muda tidak tahu apa ini. Pemilik warung tertawa malu. Lalu, dia berkata, kamu pasti tahu apa ini, haruskah aku memberitahumu harganya saja? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apa ini. Bukankah ini hanya bongkahan batu hitam? Apa gunanya? Ceritakan lebih banyak. Pemilik warung merasa sangat cemas. Dia melakukan yang terbaik untuk mencari kata-kata untuk menggambarkan batu hitam ini. Namun, bahkan setelah berpikir lama, dia tidak dapat menemukannya.